ada metode metode simplex ya. Di nomor 1A di sini diketahui nomor satu ini fungsi tujuannya ada 30 X1 tambah 40 X2 ditambah 30 X3. Dengan fungsi kendalanya di sini ada 3X1 tambah 4X2 tambah 2X3 kurang dari 90. 2X1 tambah X2 tambah 2X3 kurang dari 54. X1 tambah 3X2 tambah 2X3 kurang dari 93. Di sini pertanyaannya yang pertama kombinasi optimalnya. Jadi buat kayak gini pertama kita bikin ini dulu. Di mana ini fungsi tujuannya kita urutin jadi minus semua. Oke, terlalu. Pertama fungsi tujuannya ada Z min 30 diambil dari ini. Fungsi tujuan yang Z. Hapus dulu. Di sini fungsi tujuan yang Z. Kita lihat Z min 30 min 40 min 35 diambil dari sini min 0 S1 min 0 S2 min 0 S3. 0 S1 S2 S3 ini dilihat dari fungsi kendalanya. Di sini ada 1, ada 2, ada 3. Jadi kita tambah 0 S1 S2 S3 sama buat fungsi kendalanya juga kita tulis ulang di bawahnya. 3X1 yang ini tambah 4X2 tambah 4X3 tambah S1 sebagai fungsi kendala pertama. Yang keduanya 2X1 tambah X2 tambah 2X3 ditambah S2 sebagai fungsi kendala kedua. Dan yang ketiga X1 tambah 3X2 tambah 2X3 tambah S3 sebagai fungsi kendala ketiga. Buat selanjutnya kita bikin tabel kayak gini. Tabel iterasi awal. Nah, di tabel ini kita tulis dari variabel X1, X2, X3 sampai MK nilai kunci. Kita tulis yang pertama Z-nya dulu. Kita samakan min 30, min 40, min 35. Untuk OS 0S1, 0S2, 0S3-nya kita tulis 0 di sini. Buat di kolom, di baris Z ini ya. Ini maaf. Di baris Z ini kita tulisnya 0. Buat ini. Buat di tabel ke eh baris ke S1, S2, S3. Oh ya di sini tulisnya S1, S2, S3 buat variabel. Kita tulisin sesuai ini. Di baris pertama kita tulis 3 ditambah X2-nya adalah 4, X3-nya adalah 2 dan buat S1-nya kita tulis angka 1. Begitu pula di baris kedua karena yang baris kedua itu S2-nya ada di X2, maka di S2-nya ini kita tambahin satunya. Dan juga yang ketiga, yang ini kita tulis yang S3-nya di S3 sebagai 1. Buat angka-angka X1, X2, X3-nya kita samakan dengan fungsi kendala di sini. 1, X1 sama dengan 1, 3X2 sama dengan 3, 2X3 sama dengan 2. Baik, buat selanjutnya kita cari eh, yang terkecil. Kita masukkan dulu di sini buat nilai kuncinya. Nilai kuncinya di sini kita samakan juga. Di sini ada 90, 54, 93. Nah, kita samakan. Oh, maaf teman-teman. Ini harusnya sama dengan di sini 90, di sini 54, di sini 93. Kita samakan di sini nilai kunci dan untuk indeksnya indeks sama dengan nilai kunci dikurangi kolom dengan nilai negatif tertinggi. Dari min 30, min 40, min 35
Negatif tertinggi ada di X2. Maka dari itu buat X2-nya kita ini dulu ya. Kita blok ini sebagai aduh, sebagai kolom dengan negatif terkecil terbesar. Lalu kita bagi nilai kuncinya dengan setiap kolomnya. 90 dibagi 4 sama dengan 45/2. 54 dibagi 1 sama dengan 54. 93 dibagi 3 sama dengan 31. Dari nilai indeks ini kita cari dengan nilai positif terkecil. Untuk nilai positif terkecil kita dapat di 45/2. Karena 45/2 sama dengan 22,5. Maka ini adalah nilai terkecil. Maka kita sudah mendapatkan ini namanya kolom kunci. Dan kita juga setelah mendapatkan ada perpotongan. Perpotongan nilai ini akan menjadi eh, nilai utama kita. Nah, di sini untuk lanjut ke iterasi pertama, kita harus membuat angka perpotongan daripada kolom kunci dan baris kunci ini sama dengan 1. Nah, dari itu, 4 di sini kita masukkan ke kolom selanjutnya sebagai 1. Kita bagi 4 dibagi dengan berapa yang hasilnya 1, seperti itu. Semisal nanti perpotongannya di sini ada 8, berarti kita 8 dibagi 8, seperti itu, teman-teman. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Dan untuk baris ini, teman-teman kita ganti karena ini X1, S1. Dan kita mudah mendapatkan perpotongan dari X1 dan S1. Nah, di S ini di tabel selanjutnya kita ganti menjadi X. Dari kolom yang terpilih ini X2, maka di sini kita ganti S1-nya menjadi X2. Jadi selanjutnya buat barisnya, di sini ada baris. Buat selanjutnya ada baris utama, baris buat awalnya. Itu dari tabel X2 di sini kita bikin barisannya. Barisannya adalah nilai barisnya dibagi dengan eh, angka persilangan itu, teman-teman. Di sini ada 3. 3 dibagi 4 sama dengan 3/4. Lalu ada 4 bagi 4 sama dengan 1. Hasil dari berapa bagi berapa yang hasilnya 1 di persilangan ini, teman-teman. Terus 2 dibagi 4 sama dengan 1/2. Kalau ada 1 dibagi 4 sama dengan 1/4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. 0 bagi 4, 0. Lalu 90 dibagi 4 sama dengan 45/2. Oke, udah gitu kita lanjut ke baris-baris selanjutnya. Kan kita udah mengetahui nih di sini masukkan, teman-teman, bagaimana cara menghitung Z-nya dan juga bagaimana menghitung baris ketiga dan juga baris keempat. Di sini buat cara paling mudahnya yaitu dengan mengalihkan nilai baris lama. Sebagai contoh, min 30 dikurangi 30/4. Jadi nilai baris lama yang ini, nilai lama dikurangi nilai baris baru, nilai kolom baru yang ini 3/4 karena dia ada di kolom X1 ya. Di sini nilai baris barunya 3/4, nilai baru dikali ini, teman-teman, kolom kuncinya. Kolom kunci dari Z itu min 40 kali kolom kunci ya. Nah, jadi
buat ini tuh sebagai contoh min 30. Di sini min 30 dikurangi 3/4. Kita dapetin dari 30 kali dikurangi 3/4 sama dengan 4 kali 3 12. 120 minus eh, 40 kali 3. Jadi kalau cara mudahnya kayak gini teman-teman. Cara mudahnya kita bisa bikin namanya itu tabel perkurangannya. Awalnya kita tulis dulu seperti ini. Nilai dari kolom ini kita tulis di sini. Lalu kita sandingkan dengan nilai baris barunya teman-teman. Kita tulis ini sebagai kolom utamanya. Terus kita tulis 3/4. Terus kita tulis 1/2, 1/4, 0, 0, 45/2. Di sini kita tulis nilai baris lamanya teman-teman. Nilai baris lama di sini ada dari Z dulu ya. Kita cari di tabel Z. Ada namanya minus 30, minus 40, minus 35, 0, 0, 0, 0. Ini strip ya, di NK-nya. Nah, udah kayak gini, hitungnya kayak gimana caranya? Kita tinggal mengalihkan terlebih dahulu. Di sini dari nilai kolomnya, 40 dikali 3/4, jadi 120/4. 124, 120/4 dikurangi min 30. Jadi hasilnya 0. Buat di sini 40 dikali 1 sama dengan 40. Min 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Jadi angka ini dikali ke angka sini. Angka garis baru. Jadi 40, ini 40 dikali 1/2 sama dengan 20. 20 min 35 ini dikurangi 20 di sini sama dengan min negatif 15. Lalu min 40 dikali 1/4 sama dengan negatif 10. 0 sama dengan 10. 0 dikurangi 10 sama dengan negatif sama dengan 10. Lalu ada 0 kali 0, 40 kali 0, 0, 0 kurangi 0, 0, 0. Lalu 4/2, 40 kali 4/2, maaf teman-teman, di sini negatif 40 ya. Negatif 40. Jadi di sini 10. Nah, di sini ada 40 min 40/4 dikali 4/2 hasilnya 100 berapa ini? Hasilnya 900 teman-teman. Ya gitu seterusnya. Nah, kalau kita udah mendapatkan hasil ini, kita tuliskan di iterasi sininya. 0 kita masukkan ke sini. 0 ini kita masukkan ke sini. Ini negatif 15 kita masukkan ke sini. X3. Untuk S1-nya kita dapat angka 10, teman-teman. Maaf. Lalu S2-nya kita dapat 0. S3-nya dapat 0. NK-nya nilai kuncinya adalah 900. Kita ulangi cara yang sama, teman-teman, buat tabel S2-nya. Di mana cara ini kita tinggal menghapus saja nilai kuncinya karena nilai kolom kunci yang berbeda. Di sini nilai kolom kunci buat X2 itu 1/2. Jadi kita tinggal tulis 1/2. Dan nilai baris lama itu yang atas. Nah, buat nilai baris lamanya kita tinggal kurangi. Di sini ada 3/4. Salah. Di sini baris kedua ya. Baris kedua udah ketemu teman-teman, berarti kita ke baris ketiga. Mohon maaf. Di baris ketiga ini S2-nya ya. Kita cari S2 sekarang.
S2. Buat S2-nya, ini kolom ininya, kolom kuncinya, nilai kolom kuncinya adalah satu. Kita kotakin dulu, kita tanda ini. Lalu nilai balik selamanya ada dua, satu, terus ada dua, ada nol, satu, kosong, dan 54. 54. Lalu kita kurangi aja teman-teman. Seperti cara yang tadi. Pertama di sini kita kalikan dulu. Satu dikali 3 per 4. 3/4 sama dengan 3/4. Dua dikurangi 3/4 hasilnya jadi 5/4. Untuk satu kali satu kurang satu sama dengan nol. Satu kali 1/2 kurangi 2 sama dengan 3/2. Satu dikali satu, 1/4. Nol kurangi 1/4 sama dengan negatif 1/4. Eh, Astagfirullahaladzim. Sini, oke. Jadi satu kali nol, nol. Satu kurangi nol, nol. Satu kali nol, nol, nol kurangi nol, nol. Satu kali 4/2 sama dengan 4/2. 5/4 kali kurangi 4/2 sama dengan 45/2. Sama dengan 63/2. Hasil dari ini kita pindahin lagi di S2 di sini ya. Kita masukin ke S2-nya 5/4. Yang kedua adalah nol. Lalu 3/2 negatif 1/4. Ini negatif. Ini nol. Mohon maaf. Satu kali nol, nol. Satu kurangi nol sama dengan satu ya teman-teman. Satu. Ini satu. Ini nol. Ini 6/3/2. 63/2. Udah ketemu. Kita ulangi cara yang tadi juga buat hitungan terakhir. Hitungan terakhir tadi ini kita di tabel S3. S3. Kita hapus lagi nilai baris lamanya. Kita lihat nilai baris lamanya berapa. Di sini buat kolom kuncinya, nilai kolom kunci itu ada 3. Kita ganti satunya menjadi 3. Setelah itu kita masukkan nilai lamanya adalah 1, 3, 2. 1, 3, 2, 0, 0, 1, 9, 3. 0, 0, 1, 9, 3. Kita hitung ulang lagi teman-teman seperti cara yang tadi. Kita kalikan dengan kolom kunci dengan nilai baris baru yang sejajar ini. Ini yang sejajar kita kali. Yang dari atas kita kurangi. 3 kali 3/4. 3/4. 3/4 kali 1 dikurangi 3/4. Jadi negatif 5/4. Lalu ini ada 3 kali 1, 3. 3 kurangi 3, 0. 1/2 kali 3, 6/2. 6/2. 2 kurangi 2. 2 kurangi 6/2. Sama dengan 3/2. 1/4 kali 3. Mohon maaf. Ini 1/2 kali 3. Sama dengan 3/2. Jadi ini 0. 1/2 kali 3. 1/2 ya teman-teman. 1/4 kali 3 sama dengan 3/4 kurangi 0. Jadi negatif 3/4. 0 kali 3, 0. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi kali 3, 0. 1 kurangi 0 sama dengan 1. 45. Oh, ini dia. Ini 93.
42, 45 per 2. 45 per 2 kali 3 sama dengan 135 per 2 dikurangi 93 sama dengan 51 per 2. Kita masukkan lagi teman-teman hasilnya. Di sini ada negatif 5/4, ada 0, ada 1/2, dan min 3/4, ada 0, 1, dan juga untuk nilai kuncinya ada 51/2. Jadi cara menghitung tabelnya, menurunkan tabelnya seperti teman-teman. Untuk cara mudahnya kita bisa membuat cara seperti tadi, di mana kita masukkan kolom nilai kolom kunci sejajar dengan nilai baris baru, lalu dikurangi di atasnya kita masukkan nilai baris lamanya. Setelah ketemu gini kita ulangi. Karena apa? Karena ini yang diminta adalah kombinasi optimal. Jadi kita cari sampai di mana variabel ini X1, X2, X3-nya tidak ada minus, tidak negatif. Di sini kita temukan masih ada negatif 15. Maka jika ada negatif 15, karena ada nilai negatif berarti belum optimal gitu teman-teman. Kita ulangi dengan cara yang sama, dengan negatif 15 sebagai angka negatif terbesar, kita tentukan ini sebagai kolom kunci. Lalu setelah itu kita bagi nilai ini ya, nilai kuncinya dengan kolom yang terpilih, itu kolom dengan negatif terbesar. 45 kali 1, dibagi 1/2 sama dengan 45. 63 dibagi 3/2 sama dengan 21. 51/2 dibagi 1/2 adalah 51. Dari sini kita kembali tentukan bahwa indeksnya adalah nilai positif terkecil, yaitu 21. Maka kita telah menemukan kolomnya, yaitu negatif 15 di X3. Dan juga buat barisnya ada di baris S2 dengan nilai indeks positif terkecil, yaitu 21. Di sini kita temukan juga nilai perpotongannya, yaitu 3/2. Kita gunakan cara yang sama. Jika nilai perpotongan ini kita ubah menjadi angka 1 dengan membaginya, berarti kita bagi dengan angka yang sama, 3/2. 3/2 dibagi 3/2 sama dengan 1 teman-teman. Gitu. Nah, untuk ini karena tadi kita di sini menemukan kolomnya di X3 dan juga barisnya adalah S2, maka kita ganti teman-teman, di S2 ini kita ganti dengan kata X3. Karena yang tadi pertama adalah di S1 kita ketemu kolom X2, kita ganti S1-nya dengan X2. Begitu juga sekarang dengan kolomnya adalah X3, ketemu di S2, maka S2-nya kita ganti di kolom ini, di baris ini jadi X3. Oke, kita lanjut. Di X3 ini kita tentukan baris lamanya. Yang pertama, baris barunya 3/2/2. 3/2 sama dengan 1. 3/2 dibagi 3/2 sama dengan 1. Lalu 5/4 dibagi 3/2 sama dengan 5/6. Ada 0 dibagi 3/2 sama dengan 0. 3/2 dibagi 3/2 sama dengan 1. Ada min 1 negatif 1/4 dibagi 3/2 sama dengan negatif 1/6. Lalu ada 0 dibagi 3/2 sama dengan 0. Buat NK-nya 6/3. 3/2 dibagi 3/2 kita temukan 21. Oke teman-teman. Karena kita udah menemukan nih, ini sebagai nilai barunya, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti tadi teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat rumusnya aja. Nilai kolom ini, nilai kolom kunci yang ini di kolom sebelumnya, nilai kunci di kolom sebelumnya, nilai kunci lama, terus lagi dikali, seperti ini ya caranya, dikali eh, baris baru, lalu dikurangi ya, ini dikurangi nih, baris lama ini dikurangi baris lamanya.
Untuk caranya sama seperti tadi teman-teman. Dengan cara yang sama kita masukkan, maka kita mendapatkan angka. Di sini untuk variabel fungsi tujuannya Z pertama kita dapat 25/2. X2-nya kita dapat 0, X3-nya 0. Di sini untuk fungsi tujuannya kita sudah tidak menemukan angka negatif teman-teman. Berarti untuk kombinasi optimalnya telah kita temukan di angka seperti ini. Di tabel iterasi optimal. Tabel yang ketiga berarti. Ini variatif ya teman-teman. Bisa kalian temukan kombinasi optimal di satu tabel setelah iterasi awal atau dua tabel setelah iterasi awal. Jadi gimana dosen memberikan tugasnya. Nah, selanjutnya setelah ini kita lihat nilai X yang terpakai di variabel ini adalah X1, X2 dan X3. Nih, walaupun ini S1 tadinya kita ganti karena di sininya adalah dia mengambil kolom kunci X2, maka kita masukkan nilai X2 dan X3. Dengan X2 eh, kita dapatkan nilai kuncinya adalah 12. X2 sama dengan 12. Kita lihat di sini teman-teman. Dan X3-nya sama dengan 21. Untuk X1 tidak ada perpotongan sebelumnya teman-teman. Jadi tidak kita masukkan di sini S3 akan menjadi tetap 0. Nih 15 ini tidak kita anggap karena masih berbentuk S3 belum X3. Jadi laba maksimum ini X1-nya karena tidak ada X1 di variabel ini sama dengan 0. X2-nya kita samakan dengan nilai kuncinya yaitu 12. Dan juga untuk X selanjutnya untuk ini kita masukkan aja fungsi tujuannya teman-teman langsung. Untuk Z max-nya sini untuk fungsi tujuannya kita adalah 30 yang awal ini. Kita masukkan bahwa 30 X1 tambah 40 X2 tambah 35 X3 pakai rumuskan dasar. 30 X1 tambah dengan 0. 40 dikali X2-nya sama dengan 12. Kita masukkan X3-nya. 35 kali X3, X3-nya 21. Lalu kita tambahkan 40 kali 12, 30 kali 0 sama dengan 0. Maka tidak usah kita hitung. 40 kali 12 sama dengan 480. 35 kali 21 sama dengan 735. Maka kita temukan bahwa fungsi optimal dari ini, kombinasi optimal dari angka ini adalah 1215. Jadi buat pertanyaan simplex itu cukup seperti itu saja penyelesaiannya teman-teman. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2-nya. 1B maksudnya. Untuk 1B adalah bentuk dual dari masalah linear programming di atas. Untuk masalah dual sendiri, kita temukan bahwa di sini akan tetap sama teman-teman, angka yang sama namun dengan penyusunan yang berbeda. Di mana untuk di sini Z-nya adalah 30, 40, 35, maka akan kita ubah Z ini dengan angka yang ada di sini teman-teman. Maka kita ubah ke 90, 54, dan juga 93 sebagai fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya adalah angka yang ada di sini. Angka di sini, angka ini menjadi fungsi tujuan. Kita temukan 90 X1 ditambah 54 X2 ditambah 93 X4. Ini sebagai fungsi tujuannya teman-teman kalau di model 2. Jadi kita balikan dan untuk fungsi pembatasnya di sini kita ambil secara karena kalau fungsi simplex, tabel simplex, kita ngambilnya kan ke sampingnya teman-teman secara horizontal. Nah, kalau fungsi dual, kita ambil angkanya, susunan angkanya adalah secara vertikal. Jadi ini kita kolomin eh, ini ini sebagai tabel satu, ini untuk tabel 2-nya dan untuk tabel 3-nya
Ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita temukan 3x1 tambah 2x1 tambah x1 sama dengan 30x1. Jadi tulisannya tetap, tapi teman-teman, dan seperti ini. Kita ubah menjadi Y. Jadi 3x1 yang atas ini menjadi Y1. Ini menjadi, ini Y1. Ini Y2 untuk horizontal ya. Dan ini Y3. Jadi kita temukan 3Y1 ditambah 2Y2 tambah 1Y3 sama dengan 30x1 seperti itu. Jadi di sini kita temukan 3Y1, 2Y2, 1Y3 lebih dari 30. Lalu sama yang lainnya juga teman-teman. Di sini adalah 4x2 kita ganti jadi 4Y1. 3x2 kita ganti menjadi Y2, X2 kita ganti menjadi Y2 ditambah yang terakhir 3x2 kita ganti jadi 3Y3 seperti itu. 4 Y1, Y2 dan 3Y3 kita lihat 4Y1, Y2 dan 3Y3. Untuk ininya angka ujungnya adalah 40. Melihat dari angka ini. Jadi gitu teman-teman. Buat yang bawahnya sama X1 ini 35 itu hasil dari 2x3 menjadi 2y1, 2x3 sama dengan y2 dan 2x3 menjadi 2y3 sama 2 2 2 dengan 2y1, 2y2, 2y3 lebih dari 35 seperti itu di sini. 2y1, 2y2, 2y3 sama dengan 35. Maka bentuk dual dari masalah linear programming tersebut adalah ini teman-teman dengan tabel fungsi tujuannya. Kita ambil dari sisi kanan nilai fungsi pembatas tadi. Dan untuk fungsi pembatasnya kita jadikan ini dari fungsi tujuan tabel simplex kayak gitu. Kalau untuk model dualnya. Lalu selanjutnya teman-teman, untuk nilai C adalah jika nilai kanan fungsi pembatas menjadi 10, 58, 93, 90, 58, dan 93. Ini fungsi nilai kanan fungsi pembatasnya. Nih teman-teman, nilai kanan fungsi pembatas itu adalah ini. Nilai kanannya 90, 54, 93. Di sini pertanyaannya jika fungsi nilai-nilai tersebut menjadi 90, 58, 93 maka ada perubahan di 90, 58, 93. Nah, 54-nya kan berubah jadi 58 ya. Di sini jadi 58. Caranya itu adalah dengan kita menggunakan model matrix teman-teman. Di sini kita udah ada 90, 58, 93 sebagai matriks ordo 3 kali 3 yang ini ya. Ini angka yang ini dari mana? Kita lihat ke tabel simplex, teman-teman. Ke iterasi simplex optimal kita yang ketemu di sini. Lalu kita lihat di angka di variabel S1, S2, S3 ini untuk yang bukan fungsi tujuannya. Ini fungsi tujuan berarti ini kita coret dulu. Kita lihat di fungsi ini yang bukan fungsi tujuan dari fungsi pembatasnya. Jadi untuk S1, S2, S3 kita temukan bahwa di sini ada 1/6, 1/3, min 1/3, 0. Sama, kita lihat 1/6, min 1/3, 0. Jadi kita dapat dari sini teman-teman, ini adalah matriks ordo 3 kali 3 kita. Dikalikan dengan, maka ini tulisannya sama ya, 1/6, lalu 1/6 lagi di bawahnya, lalu min 2/3, lalu ini ada 1/3, 2/3, min 1/3, lalu ada 1/3 negatif, salah, lalu ada 0 ya, kita lihat di sini. Ini 0, 0, 1, kita ke bawahin, 0, 0, 1. Nah, ini kita jadikan sebagai matriks ordo 3 kali 3 kita, lalu kita kalikan dengan fungsi pembatas barunya. Yang ini, maka kita temukan hasilnya segini. Lalu kita hitung
Nah, teman, karena tadi di tabel simplex kita hanya menemukan X2 dan X3 dan ini X1, kita coret aja anggap ya karena X1-nya sama dengan 0, teman-teman. Jadi kita temukan X2-nya sama dengan 161/3 dan X3-nya sama dengan 41/3. Kita hitung dengan fungsi tujuan yang sama kayak awal, 30x1 tambah 40x2 tambah 35x3, kita masukkan ini. Nah, X1, masukkan angka ini, kita masukkan angka ini tanpa X1-nya karena X1 sama dengan 0. Kita masukkan 40, X2-nya sama dengan di sini 161/3 adalah 53,6. Lalu ada X3-nya 35 kali X3-nya adalah 41/3. Kita masukkan 41/3 adalah 13,6. Maka hasilnya adalah 2144 tambah 476 menghasilkan 2620. Jadi jika nilai kanan fungsi membatasi menjadi 10, 5, 8, 9, 3, maka kombinasi optimalnya menjadi 2620. Baik, untuk soal selanjutnya, jika koefisien fungsi tujuan berubah menjadi Z 30x1, 43x2, dan 35x3, koefisien fungsi tujuan adalah yang Z, teman-teman. Ini. Ini sama dengan koefisien fungsi tujuan. Koefisien fungsi tujuan, KFT. Nah, ini berubah teman-teman jadi 30, 43, 35. 30, 43, 35. Apa yang berubah? 40-nya. Jadi 43. Apa yang harus kita lakukan? Kita ulangi aja teman-teman. Cara penghitungan metode simplex ini. Kita ulangi seperti di poin A. Jadi kalian buat iterasi awal, iterasi 1, atau bahkan bisa langsung iterasi optimal. Kita coba nanti. Itu dengan cara yang sama. Baik, kita lanjutkan ke cara yang kedua. Di sini adalah soal mengenai eh, biaya penugasan minimal. Nah, ada tabel seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Kita menghitung menggunakan Hungarian method. Di sini kita, untuk caranya yang pertama, cari nilai kita ini soalnya ya, teman-teman. Ini untuk soal, ini untuk penugasannya. Untuk ininya, caranya yang pertama cari nilai terkecil dari setiap baris. Ini, oh ya, ke kanan horizontal itu baris, ke bawah adalah kolom. Cari nilai terkecil setiap baris, kurangi setiap angka di baris tersebut dengan angka terkecil dalam barisan. Ini ada P1, pekerja 1, pekerja 2, pekerja 3, dan pekerja 4 sebagai barisnya, teman-teman. Untuk pekerja 1, kita lihat nilai kecil dari 45, 75, 80, dan 35 adalah 35. Untuk pekerja 2, kita mendapatkan 55, 60, 60, 65, dan nilai terkecilnya adalah 55. Pekerja ketiga adalah kita mendapatkan nilai 70, 65, 50, 45, dan nilai terkecilnya 45. Pekerja keempat kita dapatkan nilai 60, 75, 70, dan 65. Untuk nilai terkecil di baris pekerja 4 adalah 60. Kita kurangi. Kuranginya adalah secara horizontal ya teman-teman. Di sini nilai terkecil dari P1 35. Jadi kita temukan 45 dikurangi 35 adalah 10. 75 dikurangi 35 sama dengan 40. 80 kurangi 35 sama dengan 45, dan 35 dikurangi 35 itu sendiri adalah 0. Oke, kita dapatkan ini adalah 0. Lalu selanjutnya di P kedua, baris kedua, 55 adalah angka terkecil, maka 55 dikurangi 55 adalah 0. 60 kurangi 55 adalah 50 adalah 5. 60 kurangi 55 sama, kita dapatkan 5, dan 65 dikurangi 6 dikurangi 55 adalah 10. Lalu untuk P3-nya, angka terkecil kita dapatkan 45. 70 kurangi 45 sama dengan 25. 65 dikurangi 45 sama dengan 5. Sama dengan 20. 45 dikurangi 50. 50 kurangi 45 sama dengan 5. Dan 45 kurangi angkanya sendiri, yaitu 45 sama dengan 0. Untuk baris ketiga kita sama 60 angka terkecil, maka 60 kurangi 60 0. 75 kurangi 60 15. 70 kurangi
60 10. 70 kurangi ini. Nah, ini dia. 70 dikurangi 60 ini 10, teman-teman. Ini typo ya. 10 dan 65 kurangi 60 sama dengan 5. Oke, teman-teman, kita setelah menemukan di sini angka yang lebih kecil. Nah, ini. Nah, di sini selanjutnya apa? Kita lihat untuk setiap baris kita telah menemukan 0 dan untuk kita lihat kolomnya. Kita cari nilai terkecil di setiap kolom. Pertama kita garisin dulu seperti ini. Ini untuk kolom yang udah ada nilai nolnya buat menandakan. Dan kita lihat di sini dua kolom ini tidak ada nol. 40, 45, 55, 20, 5, 15, dan 10. Selanjutnya kita kurangi aja teman-teman. Dari dua kolom ini kita cari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah 5, maka kita samakan semuanya dari dua kolom ini dikurangi oleh 5. Dan apabila nilai terkecilnya adalah 10, teman-teman, nanti kolom ini tuh kita samaratakan dengan satu angka pembagian. Jadi bukan setiap kolom, tapi kita bagikan dengan angka tersebut secara langsung. Angka terkecil dari dua kolom, di antara dua kolom cari angka terkecil. Karena ini kebetulan ada angka 5 di dua-duanya, oke kita pilih 5, dibagi 5 ya. Untuk dibagi 5, 40, dikurangi 5, maaf. 40 dikurangi 5 sama dengan 35 di sini. Ini 45 kurangi 5 sama dengan 40. 5 dikurangi 5, 5 kurangi 5, 5 kurangi 5. Di sini 0, 0, 0 semuanya. Dikurangi angka yang sama. 20 dikurangi 5 adalah 15. 15 kurangi 5 sama dengan 10. Dan terakhir ini 10 dikurangi 5 adalah 5. Oke teman-teman. Kan kita udah mengurangi secara baris di poin pertama. Nih, di sini kita kurangi setiap baris. Lalu kita sudah nilai terkecil dari setiap kolom. Ini kolom yang belum mendapatkan nilai 0 ya teman-teman. Sekarang sudah ada, maka kita telah menemukan untuk setiap baris ada 0, ini ada 0, ada 0, dan 0. Nah, jadi kalau kita melihat yang paling minimum itu kita lihat dari 0 pertama. Ini untuk kita udah telah menemukan 0. Itu garis ini sesuai dengan jumlah kolom dan juga jumlah baris. Di sini kita lihat untuk garis pertama nolnya di sini, jadi kita garis vertikalnya di sini. Ini udah ada 0, 0, 0. Udah ada 4 garis. Jadi ini merupakan sudah optimal teman, udah paling minimal. Jadi kita masukkan aja ke sini. Untuk P1 nilai nolnya, kenapa kita pilih ini? Oh ini 0, 0, 0. Ini ada 0, 3, 0. 1, 0, 1, 0. Ini 2, 0 ya. Kita usahakan bahwa P1 dan M1 antara pekerja dan mesin tidak ada penumpukan gitu. Jadi setiap pekerja mendapatkan satu mesin. Kita mulai dari eh, pekerja dengan angka 0 paling sedikit di barisnya teman-teman. Untuk P4 hanya punya satu, maka kita temukan P4 di poin ini. P1 hanya ada satu mesin yang paling murah yaitu di mesin 4. Maka pekerja satu mendapatkan tugas di mesin 4. Lalu ada sisanya P3 punya dua dan P2 punya dua. Nah, di sini tidak berbentrokan ya teman-teman. Kalau P3 mendapatkan mesin 4 akan bentrok dengan P1. Jadi kita ambil P3 di mesin 3 dan untuk P2-nya pekerja 2 mendapatkan mesin 2. Nah, jadi tidak ada bentrok atau penumpukan mesin dari setiap pekerjanya. P1 pekerja satu mendapatkan mesin 4 di sini yang 0 dengan nilai mesin 4 sebesar kita lihat di soalnya teman-teman. Nah, ini soalnya pekerja satu mesin 4 adalah 35. Kita masukkan sebesar 35. Pekerja 2 di pekerja 2 mendapatkan mesin 2. Kita lihat pekerja 2 di mesin 2 adalah 60. Kita masukkan mesin 2 sebesar 60. Pekerja 3 pekerja 3 mendapatkan mesin 3 teman-teman. Pekerja 3 di mesin 3 adalah 50.
mendapatkan angka 50 dan pekerja 4 mendapatkan mesin satu. Ya, angka mesin satu itu adalah 60 ya. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini udah maksimalnya teman-teman. Tentukan biaya penugasan minimalnya. Nah, udah dari sini kita lanjut. Sudah selesai ya. Kita lanjut ke selanjutnya, ke soal nomor 3. Tuh soal nomor 3 di sini kita mendapatkan soal eh, seperti ini. Bentar teman-teman. Nah, ini untuk soal seperti ini tuh kita dicari untuk mencari yang terbiaya pengangkutan termurah teman-teman. Kita akan menggunakan metode Vogel di sini. Untuk metodenya, sebelumnya untuk metodenya ini kita menggunakan cara seperti ini. Di sini untuk origin kita tuliskan ke kolom vertikal. Untuk destinationnya kita tuliskan ke kolom horizontal. Origin O1, O2, O3, O4. Untuk ininya destinationnya kita masukkan di 30, 50, 40. Nah, untuk tabelnya seperti ini dari soalnya. Ini udah soalnya seperti ini. Kita buat tabel seperti ini, teman-teman. Originnya kan ke bawah ya. 4 ke bawah. Nah, ini 1, 2, 3, 4. 40, 50, 60, 30. 40, 50, 60, 30 dengan totalnya 180. Lalu untuk demand-nya, ini ada destination-nya. Ada 30, 50, 40, 25, dan 35. Kita tulis lagi untuk 30, 50, 40, 25, dan 35. Jadi persilangan antara supply dan demand, ini yang vertikal itu namanya supply ya. Buat yang horizontal kita tulis demand. Itu harus balance teman-teman. Jadi gak 40 tambah 50 tambah 60 tambah 30 kan 180. Maka demandnya juga jika ditambahkan harus mendapatkan total angka yaitu 180. Apabila beda itu tidak bisa teman-teman. Kita harus menyamakannya. Untuk metodenya seperti apa? Kita hitungnya kayak gini caranya. Untuk caranya kita karena ada angka ini kita taruh di pojok atas aja seperti ini. Biasanya suka ada kotak. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, ini untuk memudahkan aja kotak-kotak seperti itu. Jadi caranya adalah kalian tinggal kurangi dari baris teman-teman. Pertama dari baris dari origin satu. Di origin satu ini dengan angka ini kita kurangi angka terkecil dengan angka terkecilnya. Jadi di sini angka terkecilnya satu dengan angka terkecil selanjutnya adalah 2. Karena duanya ini angka terkecil adalah 2 dan satu. Dua angka terkecil itu saling mengurangi. 2 dikurangi satu sama dengan satu. 2 dikurangi satu, ini 2 dan satu juga ya teman-teman. Kalau ada angka 2 seperti ini, duanya ada 2, itu kalian bebas ingin mengurangi yang mana. 2 dikurangi satu sama dengan satu, ini adalah 2 dan 3, 5, 4, 3, maka 2 dan 3. Dikurangi 3 kurangi 2 sama dengan satu. Lalu di origin 4, 4, 2, 2, 4, 6. Kita dapatkan angka terkecilnya adalah 2 dan angka 2. Nah, apabila ada angka yang sama seperti ini, tapi di kolom yang berbeda, itu nggak apa-apa teman-teman. Kurangi aja. Itu 0 ya. 2 kurangin 2, 0. Lalu kita hitung secara vertikalnya di kolomnya. Yaitu angka terkecil 2, 2, 2, 4. Maka itu adalah 2 kurangi 2 ya. Angka terkecilnya 0. Ini angka terkecilnya adalah 1 dan 2. Maka 2 kurangi 1, 1. Angka terkecilnya adalah 3 dan 2. Maka 3 kurangi 2, 1. Angka terkecil selanjutnya di D4-nya adalah 3 dan 3. Maka 3 kurangi 3, 0. Angka selanjutnya adalah D4-nya adalah 2, 1, 3, 6 adalah 2 dan 1. Maka 1.
Setelah ini kita lihat angka terbesarnya teman-teman dari hasil pengurangan ini. Karena angka terbesar adalah satu dan banyak angka satu di sini, kita lihat lagi dengan nilai dari ini apa namanya supply dan demand-nya. Kita lihat supply dan demand terbesar. Yang terbesar dari 35, 30, 50, 40, 25, 35, 40, 50, 60, 30. Angka terbesarnya adalah 60. Maka kita pilih 60. Di sini 60 dikurangi dengan angka terkecil teman-teman dari tabel ini. Angka angka pojok kanan atas. Pojok kanan atas terkecil dari 2, 3, 5, 4, 3 adalah 2. Maka kita ambil di sini 60 dikurangi 30. Jadi angka terbesar di sini, angka ini kita dapat di pertengahan ini. Maka ini pertemuan adalah 30 dan 60. Nah, kedua angka ini, persilangan di sini dari 60 dan 30 ini, kita kurangi dengan angka terkecil. 30 dikurangi 30 sama dengan habis. 60 kurangi 30 sama dengan 30. 30. Jadi kita coret 60-nya menjadi 30 ya teman-teman. Dan di sini kita tulis 30 sebagai nilai terkecilnya. Kita masukkan nilai terkecilnya. Nilai yang menghabisi dua angka. Yang mengurangi dua angka. Nah ini 30. Dan dengan ini nilainya masih ada di kanan. Dan nilai habisnya di kiri. Berarti kita tutup seperti ini. Nah, jika ada di kanan, kita tutup seperti ini. Jadi di XX ini sudah tidak mendapatkan nilai ya teman-teman. Oke, ini udah pertama. Kita blocking. Lalu selanjutnya kita ulangi dengan cara yang sama. Kita hapus lagi. Cara yang sama, angka terkecil. 1, 3, 3, 2, 1, dan 2. Ini 3, 4, 3, 1, berarti 3 dan 1 mendapatkan dua angka. 3, 5, 4, 3, 0, karena 3 dan 3. Lalu ada 2, 2, 4, 6, yaitu 0 juga karena 2 dan 2. Lalu ada 1, 3, 3, 2 mendapatkan 1, 3, 4, 5, 2 mendapatkan 1, 3, 3, 4, 4 mendapatkan 0, dan juga 2, 1, 3, 6 mendapatkan 1. Udah kayak gini, kita lihat angka terbesarnya adalah angka 2, maka 50 dengan angka terkecil di sini. Nilai kanan atasnya adalah 1. Maka ketemu teman-teman. Perpotongannya adalah di origin 2 dan juga D4 ya. Ini destination 4 dengan nilai kanan terkecil 35 dan 50. Kita kurangi dengan angka terkecilnya. 35 dikurangi 35, 0 habis. 50 dikurangi 35 sama dengan 15 teman-teman. Kita masukkan 15 di sini. Salah. Kita masukkan 35 teman-teman. 35 sebagai nilai yang mengurangi dua angka. Nah, karena ada angka di kanan dan yang habis di kiri, yang di bawah, kita tutup blocking captain lagi. Nah, berarti ini menandakan sudah tidak bisa ada angka di situ ya. Kita tandai ini sebagai nilai yang sudah. Kita ulangi cara yang sama lagi teman-teman. Caranya akan sama, tapi dengan pengurangan yang berkurang ya. Ini sisa 3 kolom. Di 1, 3, 3 berapa? Ini 2. 3, 4, 3 ini 1. 3, 5, 4 berarti kurangin 4 dan 3, 1. 3, 3, 4, 4 ini masih sama berarti ya ini 0. 3 kurangi 2, 1. 1 kurangi 2, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nilai yang terbesar adalah 2. Di sini ada 40 dengan nilai terkecil di pojok kanan atas adalah 1. Pertemuan dari 40 dan 50. Nah, karena di sini kebalik kayak tadi ya. Ini kan nilai terkecilnya ada di supply. Kita coret supply-nya. 40 kurangi 40 habis. 40 kurangi 50 sama dengan 10. Di sini kita tulis 10. Di sini kita tulis 40. Hmm, Nah, karena angka yang ada di bawah dan yang kanan habis, kita tutup yang kanannya teman-teman. Silang, silang. Ini udah tidak bisa ada memasuki angka lagi. Yang ini. Kita ulangi cara yang sama sampai semua kolom tertutup.
Oke, di sini adalah 343 kita dapatkan angka 0. 354 kita dapatkan angka 1. 422 0. 43 ini 1. 42 kita mendapatkan 2. 323 mendapatkan angka 1. Yang terbesar adalah 2 dan yang terkecil adalah 2 di sini. Maka 40 dan 30 adalah nilai yang ketemu di pertengahan ini. Dikurangi dengan nilai terkecil, teman-teman. 30 kurangi 30 habis. 40 kurangi 30 sisa 10. Setelah ini kita masukkan di sini adalah 30. Nah, karena yang habis adalah nilai kanan, maka kita blockingnya seperti ini lagi. Oke, sudah ketemu. Nah, sedikit lagi teman-teman. 234 adalah 3 kurangi 3 0. 3 4 5 itu 1 4 dan 3. Ada 4 dan 5 1, 3 dan 4 1, 3 dan 3 0. Oke, nilai terbesarnya adalah 1 1 1. Ini semua satu ya. 1 1 1. Dengan nilai terbesarnya ini 30. 30 ini berarti kita kurangi ke yang kecil. Ini terkecilnya adalah ini 3. Kita coret berarti ya 30. Ini 10 berarti habis. Ini 10. Kita masukin ke sini karena sudah habis. Dia kurangi 10. Ini 30 kurangi 10 teman-teman. Jadi sisanya adalah 20 ya. Kita blocking ini udah habis. Sudah ditutup karena mati ini ya. Tinggal 4 lagi. Langsung aja kita hitung seperti tadi. Itu 4 3 itu 1. Ini 1. 4 3 1. 5 4 1. Jadi ini satu semua ya teman-teman. Dan angka terbesarnya adalah 25. 25 ketemu dengan ini 3 15. Angka terkecil pojok kanan 3. Ini 15. Kita 15-nya berarti habis ya teman-teman. Hmm, Kalau ini 25 dengan angka ini 15. 35. 25 kurangi 15. Coret ini 10. Ini habis ya teman-teman berarti tutup. Sisa 1. 20. Angka terkecilnya 10. Coret. Ini habis berarti ini masuk 10. Ini habis juga. Sisa 10. Ini tinggal 10 dan 10 berarti habis semua ya teman-teman. Ini 10. Ini habis coret. Ini coret nilainya sama-sama kecil. Nah, di sini kita udah menemukannya teman-teman. Sudah habis semua nilai. Tidak ada kolom yang tersisa. Setelah itu kita tinggal memasukkannya aja teman-teman. Dari angka-angka yang ketemu. Contoh di sini adalah 40. Kita warnai dulu. Sebentar, kita ubah warna merah. Ini ada 40. Ada ketemu lagi angka di 15. Lalu ada di sini ada 35. Ini takut kurang jelas. Ini 35 teman-teman. 35. Lalu ketemu angka lagi di 30. 10. 10. Lalu 30. Nah, kita tinggal tambahkan aja teman-teman seperti ini. Kita lihat angka yang ada di kolom dengan nilai pojok kanan atasnya 40 dikali 1. Lalu ada di sini selanjutnya ada angka 15. 15 dikali dengan 3. 40 kali 1 ditambah
15 kali 3 ditambah 35. Di sini 35 dikali berapa? Satu, oke. Ini 35 dikali satu. Kita tulis 30 dikali 2. Selanjutnya ada 10 di sini. Ini 3, 10 dikali 3. Lalu ada 10, ini 5, jadi 10 dikali 5. Ditambah 10 dikali 4. Lalu ada angka selanjutnya 30 dikali 2. Setelah hasil perkalian itu kita kalikan aja semua. Ini kita hapus dulu ya. Pokoknya kita kalikan semua. 40 kali 1, 40. 15 kali 3, 30. 15 kali 3, 35. 45 ini teman-teman harusnya. 45. 35 kali 1, 35. 30 kali 2, 60. 10 kali 3, 30. 10 kali 5, 50. 10 kali 4, 40. 30 kali 2, 30. Maka setelah itu kita tinggal tambahkan aja teman-teman. Teman-teman bisa dibantu oleh kalkulator. Kayak gini 40 tambah 30. Tambah 45 ya. Ini 45 ditambah 35 kali 1, 35. Tambah 60. Lalu ditambah 30. Ditambah 50. Ditambah 40. Dan ditambah 30. 40 tambah 45. Tambah 35. Tambah 60. Tambah 30. Tambah 50. Tambah 40. Tambah 30. Maka kita temukan hasilnya adalah di sini untuk hasilnya kita temukan adalah 300. Lalu 40 tambah 45 tambah 35 tambah 60 tambah 30 tambah 50 tambah 40 tambah 30. Ini 30 kali 2 ya, 60 di sini. Nah lagi, jadi hasilnya 360 teman-teman. Hasil penjumlahan ini, di perusahaan data seperti ini, kita dapatkan jumlah biaya pengangkutan minimumnya. Ini ada beberapa typo. Ini harusnya 45. Yang ini 30 kali 2 ya. Ini harusnya, sorry dulu, ini 60. Hasil penjumlahan 40 tambah 45 tambah 35 tambah 60 tambah 30 tambah 50 tambah 40 tambah 60 adalah 360. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, itu adalah soal terakhir kita pembahasan MKPK sekarang. Eh, Mungkin sekian saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.